Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat, jaga kondisinya, kemudian minum vitamin, minum air putih yang banyak. Kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa maskernya dipakai, hindari kerumunan, jaga jarak, dan yang terpenting jangan lupa untuk sering cuci tangan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, masih semangat belajar kah? Semoga masih semangat ya belajarnya, meskipun kita lagi-lagi masih harus bertemu dalam kondisi seperti ini, daring ya, belum bisa bertemu secara tatap muka di sekolah. Tapi Ibu harap semua itu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Semoga Allah ridhoi segala kegiatan kita dalam pembelajaran ini. Allah mudahkan ilmu yang akan kita terima untuk diserap dalam diri kita. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kombinasi. Ini masih dalam subbab kaidah pencacahan. Kemarin sudah pertemuan sebelumnya kita bahas tentang permutasi. Nah, sekarang kita bahas kelanjutannya yaitu kombinasi. Nanti kita lihat bagaimana sih cara membedakan antara permutasi dan kombinasi, karena kebetulan untuk bab pertama ini kebanyakan soalnya adalah soal cerita. Jadi di sana tidak disebutkan ciri khususnya harus menggunakan apa, tapi kalian sendiri yang harus menyimak dan memahami soal yang ada. Oke, kita lihat ya bagaimana kombinasi itu. Kita simak. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari modul, siswa diharapkan mengidentifikasi ciri kombinasi dengan teliti, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kombinasi, menggunakan konsep kombinasi untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan tepat, gitu ya. Jadi, tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai pada pembelajaran kali ini ada 3. Mohon disimak dan diikuti dengan baik. Ibu berharap semua tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dan disampaikan oleh kalian kepada kalian dengan baik dan maksimal. Oke, kita mulai ya. Nah, definisi dari kombinasi itu sendiri diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah kombinasi k unsur dari n unsur, atau biasa kalau di buku-buku menyebutkan sebuah kombinasi r unsur boleh, dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Berarti di sini kata kuncinya adalah urutannya tidak diperhatikan. Berbeda dengan kemarin permutasi, kalau permutasi itu urutannya diperhatikan. Misalnya gini, kita punya 8 orang, mau diambil 3 orang untuk menjadi ketua, wakil, dan sekretaris. Jadi 3 orang itu jelas fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, kalau kombinasi biasanya soalnya dari 8 orang akan diambil 3 orang, tapi tidak disebutkan 3 orang itu tugasnya untuk apa saja, atau harus melakukan apa sih 3 orang ini gitu ya. Jadi kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan, sedangkan permutasi itu urutannya diperhatikan. Jadi kalian bisa blok dari kata-kata itu atau nah seperti itu ya. Oke, ini teoremanya. Misalkan n dan k atau r bisa juga bilangan bulat non negatif. Jadi harus bersifat positif atau bernilai positif. K lebih kecil sama dengan n. Jadi nilai k-nya lebih kecil dari si n-nya. Biasanya n adalah total. Banyaknya kombinasi k unsur dari n unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus c nk atau nr juga boleh. N faktorial per k faktorial dikali n min k faktorial. Kalau kemarin rumusnya hampir sama dengan rumus permutasi, cuman bedanya kalau kemarin kan permutasi cuma sampai di sini ya. Nah, n faktorial per n min k faktorial. Kalau kombinasi, nah yang di penyebutnya dikalikan lagi dengan si k faktorial atau si r faktorial gitu ya. N itu masih sama seperti biasa, adalah jumlah totalnya. K atau R-nya itu adalah yang ingin diambil atau yang ingin dimintanya. Gini contoh soalnya. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Nah, dia mau ambil 4 soal dari 7 soal yang ada.
tapi tidak diminta si 4 itu harus soal nomor berapa saja gitu ya. Nah, itu yang mencirikan bahwa soal ini adalah soal kombinasi. Tapi kalau nanti kalian ketemu soalnya, misalkan soalnya diminta 4 soal, tapi dari soal yang bernomor ganjil, misalkan nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 gitu, maka itu masuknya adalah ke permutasi. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal tersebut? Nah, kita masukkan, berarti ini adalah N-nya, ini adalah K-nya gitu ya. Nah, 7 faktorial per 7 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. 7 dikurang 4 adalah 3. Seperti biasa faktorialnya antara 3 dan 4 yang paling besar apa? Nih, 4 faktorial. Berarti si 7 hanya perlu kalian jabarkan sampai 4 faktorial. Setelah itu 4 faktorialnya disederhanakan. Kemudian jabarkan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ini 3 dengan 6, 2. 2 dibagi 2 habis, sisanya 7 kali 5 hasilnya adalah 35. Jadi ada 35 kombinasi pengerjaan atau soal yang dipilih dari 7 soal gitu ya. Nah, contoh yang kedua, sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika tidak ada pembatasan atau tidak ada syaratnya gitu ya. Nah, yang kedua, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra, dan yang ketiga, kontingen memiliki paling sedikit. Nah, paling sedikit nih ada syaratnya 1 siswa putri. Kita lihat pembahasannya ya. Masalah ini termasuk masalah kombinasi karena urutan pemilihan siswa tidak diperhatikan. Nah, sini sudah dijelaskan bahwa tidak diperhatikan urutannya. Yang untuk yang pertanyaan pertama, tidak ada pembatasan jumlah siswa tanpa membedakan putra dan putri. Nah, tinggal dijumlahkan. Tadi 6 putra dan 4 putri. Berarti 6 tambah 4 adalah 10. Akan dipilih 5 siswa, berarti 10 kombinasi 5 atau 10C5. 10 faktorial per 10 dikurang 5 faktorial, 5 faktorial. Nah, biasa 10-nya dijabarkan sampai 5 faktorial saja, coret. Nah, kebetulan sama ya, berarti boleh bebas sama aja. Nah, kemudian 10 dibagi 5 adalah 2. Kita punya 2 juga, coret 2. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian 8 bagi 4 hasilnya 2. Tinggal kalikan, 9 kali 2 kali 7 kali 2 itu hasilnya 252 gitu ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, yang kedua, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Kan tadi mintanya adalah berapa tuh? 2 siswa putra dapat dipilih dari 6 siswa putra. Total siswa putranya ada 6 ya. Berarti dari 6 kita mau ambil 2 saja gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya 6 kombinasi 2 gitu. Terus, kontingen terdiri dari 5 siswa karena tadi awalnya yang mau diambil adalah 5 siswa. Kalau dari 5 siswa sudah pasti diminta 2 siswa putra, berarti siswa putrinya berapa? Tinggal 5 dikurang 3, berarti putrinya adalah 5 dikurang 2, yaitu 3. Gitu ya, berarti nah, tersedia 3 tempat putri. Putrinya tadi ada berapa? Ada 4. Berarti di sini yang ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan atau putri boleh. Kalau putrinya ada 4, mau diambil 3, berarti 4C3 gitu ya. Ini jadinya 6 dengan 2, ini ada C-nya. C kombinasi 6 dengan 2 dikali kombinasi 4 dan 3. 6 faktorial, 6 dikurang 2 hasilnya 4. Berarti kita jabarkan sampai 4. 6 kali 5 kali 4 faktorial, coret 4 faktorialnya. Oke, coret. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kita simpan di sini 15. Untuk yang pertama. Nah, yang kedua 4 kombinasi 3. Berarti 4 dikurang 3 1. 3 faktorial, coret sampai 3 saja. Oke. Sisanya tinggal 4. Berarti 15 kali 4 hasilnya 60 gitu
gitu ya. Ini untuk syarat soal yang kedua. Yang terakhir, kontingen memiliki paling sedikit siswa putri, berarti paling sedikit. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan paling sedikit 2 boleh nggak? Boleh. Berarti yang pertama 1 putri atau 1 perempuan dan 4 laki-laki gitu ya. Terus yang kedua bisa 2 perempuan, bisa 3 laki-laki. Yang ketiga kemungkinannya bisa 3 perempuan, laki-lakinya ada 2 gitu ya. Nah, yang terakhir bisa 4 perempuan, bisa 1 laki-laki, atau bisa semuanya perempuan gitu ya. Karena dia minta paling sedikit adalah 1 siswa perempuan atau siswa putri. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Oke, itu cara pertama. Nah, cara kedua juga boleh gini. Kalau paling sedikit 1 siswa putri, berarti kan yang nggak mungkin dipilih adalah semuanya laki-laki gitu kan ya. Nah, laki-laki di sini ada berapa? Ada 5. Berarti di sini kita pakai 6 kombinasi 5. Nah, kalian mau pilih cara 1 boleh, cara 2 boleh gitu. Kenapa Ibu di sini pembahasannya menggunakan cara 2? Karena cara 2 langkahnya lebih sederhana dibandingkan cara 1. Kalau cara 1 kalian cari dulu ini, berarti perempuannya tadi ada berapa? Ada 4 ya, ini nggak mungkin gitu, karena kan dia cuma punya 4 perempuan. Nah, berarti yang mungkin ini, dan ini. Berarti yang ini adalah perempuannya ada berapa? 4 kombinasi 4 dikali laki-lakinya ada berapa? 6 kombinasi 1. Sama ini juga 4 kombinasi 3 dikali 6 kombinasi 2 gitu ya. Nah, yang ini 4 kombinasi 2 kalikan 6 kombinasi 3. Oh, ini maaf, salah, ini 6 kombinasi 2 dulu ya. Oke. Nah, yang terakhir 4 kombinasi 1 dikali 6 kombinasi 4 gitu. Nanti kalian cari nih 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa? Lalu kalian jumlahkan gitu. Itu lebih panjang penyelesaiannya. Bu, boleh nggak pakai ini? Boleh. Ibu tidak melarang, silahkan. Tetapi kalau ada yang lebih mudah dan lebih singkat, alangkah baiknya gunakan yang lebih singkat dan lebih mudah. Kita punya. Karena di sini laki-lakinya kan yang tidak mungkin diambil semuanya ya gitu, maka kita ambil 6C5 gitu. Dia tidak memungkinkan laki-laki semua, jadi kita ambil 6 kombinasi 5. Tinggal dicari deh 6 faktorial dibagi 6 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Ini jabarkan sampai 5 faktorialnya disederhanakan, hasilnya 6. Banyak cara membentuk kontingennya adalah 10 kombinasi 5. Jadi banyak cara membentuk kontingen yang paling sedikit 1 siswa putri adalah 10 kombinasi 5. 10 dari mana? Semua siswanya ada 10. 5-nya dari mana? 5-nya dari yang mau diminta atau yang mau diambil gitu ya. Tadi kan yang mau diminta adalah 5 siswa. Tadi sudah kita cari hasilnya 252. Tinggal dikurangkan 6. Jadi totalnya ada 246 cara. Gitu ya. Ini yang contoh soal yang bisa Ibu sajikan. Nanti kalian bisa cari dari referensi lain karena aplikasi contoh soalnya cukup banyak untuk materi kombinasi dan permutasi ini. Bab ini memang spesialis soal-soal dalam bentuk soal cerita. Jadi silahkan kalian perbanyak latihan supaya kalian lebih memahami contoh-contoh soal dan bisa membedakan mana yang harus pakai kombinasi, mana yang harus pakai permutasi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.